Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas senyawa benzena yang kedua, meliputi manfaat dan reaksi-reaksi pada benzena yang dipelajari di kelas 12 semester 2. Kalau kita mengenal turunan benzena seperti toluen, anilin, asam benzoat, maka itu adalah reaksi-reaksi hasil dari benzena dengan substituen lain. Di antaranya adalah sintesis alkilasi Federkraft yang menghasilkan toluen. Reaksi yang pertama adalah reaksi alkilasi. Alkilasi merupakan reaksi substitusi. Benzena bereaksi dengan haloalkana atau simbolnya RX menggunakan katalis aluminium klorida yang dikenal dengan sintesis Federkraft. Rumus umumnya seperti ini. Contohnya reaksi pembuatan toluen, yaitu benzena bereaksi dengan metil klorida dengan air panas dengan katalis AlCl3 menghasilkan metil benzena atau kita sebut dengan toluen. Yang kedua adalah nitrasi. Benzena bereaksi dengan asam nitrat. Reaksi nitrasi memerlukan katalis asam sulfat pekat menghasilkan nitrobenzena pada suhu 50 derajat Celcius. Berikutnya adalah asilasi. Reaksi benzena dengan mensubstitusi atom H oleh gugus asil. Rumus umumnya seperti ini. Contohnya reaksi pembuatan asetofenon menghasilkan asetofenon. Substitusi yang terakhir adalah halogenasi, yaitu benzena bereaksi dengan atom halogen atau golongan 7A menggunakan katalis FeCl3, FeBr3, AlC3, atau SbCl3 menghasilkan halobenzena. Perhatikan di sini, benzena bereaksi dengan gas klor dengan katalis FeCl3 menghasilkan klorobenzena dengan asam klorida. Reaksi adisi. Benzena sukar mengalami adisi karena benzena mengalami resonansi. Namun jika benzena diserang oleh reaksi elektrofil, yaitu reaksi yang butuh elektron seperti asam dan halogen, maka reaksi adisi bisa terjadi. Sebagai contoh adalah adisi klor. Benzena bereaksi dengan gas klor dengan bantuan sinar matahari menghasilkan gameksat, yaitu 1,2, 3, 4, 5, 6 heksaklorosikloheksana. Dalam reaksi benzena, kita mengenal istilah dari pengarah orto atau para dan pengarah meta. Substitusi yang pertama pada benzena mempengaruhi tempat substitusi kedua. Sebagai contoh, yang disebut pengarah orto dan para adalah OH, O, NH2, R, dan X. Substituen pengarah orto dan para adalah substituen pemberi elektron atau yang memiliki pasangan elektron bebas. Contohnya adalah fenol. Substitusi kedua pada fenol menghasilkan posisi nitrofenol dan para-nitrofenol. Pengarah meta. Pengarah meta diantaranya adalah NO2, Cn, dan seterusnya. Substituen pengarah meta adalah substituen penarik elektron atau yang tidak memiliki pasangan elektron bebas. Kalau tadi substituen tadi adalah pengarah orto dan para, maka substituen kedua pada pengarah meta ini menghasilkan posisi meta. Sebagai contoh, asam benzoat bereaksi dengan metil klorida menghasilkan asam meta-metil benzoat dengan HCl. Kita beralih ke manfaat senyawa turunan benzena. Yang pertama adalah toluen. Kita mengenal toluen sebagai pelarut senyawa karbon. Rumusnya seperti ini. Di antara manfaatnya adalah bahan dasar pembuatan asam benzoat dan bahan dasar pembuatan bahan peledak seperti trinitrotoluen. Berikutnya adalah fenol. Rumusnya seperti ini. Dengan OH substituennya. Di antaranya bahan desinfektan untuk pembunuh kuman pada pembersih lantai, bahan pelarut, bahan pembuat zat warna, bahan dasar pembuatan plastik bakelit dengan cara mereaksikan fenol dengan formaldehid.
Berikutnya adalah asam salisilat. Asam salisilat digunakan sebagai anti jamur pada bedak. Asam salisilat dapat diesterifikasi dengan alkohol dan asam menghasilkan metil salisilat. Metil salisilat banyak diperdagangkan dengan nama minyak ganda pura. Yang keempat adalah anilin. Anilin banyak digunakan sebagai zat warna diazo pada batik, katun, dan tinta. Kemudian adalah stirena. Stirena digunakan sebagai bahan dasar pembuatan polimer sintetik polistirena melalui proses polimerisasi yang kita kenal kegunaannya sebagai pembungkus kemasan makanan styrofoam. Sampai jumpa lagi pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.